Ya, tarif PPN dan DPP. Yaitu DPP ini yang pertama adalah harga jual. Harga jual, kemudian penggantian, kemudian nilai impor, nilai ekspor, nilai lain. Kita akan bahas dan contohnya satu persatu. Di mana tarifnya adalah 10%. Saat ini PPN-nya tarifnya 10%, kemudian 0% untuk ekspor, ya, maka PPN terhutang adalah 10% dikali DPP, ya, DPP, dasar pengenaan pajak. Tarif PPN dapat diubah paling rendah 5%, paling tinggi 15%. Ya. Kita bahas yang pertama yaitu harga jual. Definisi harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi nilai berupa uang, harga belinya atau harga jualnya ditambah semua biaya. Ya, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Kemudian potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya adalah di sini PT Delta Jaya Mas menyerahkan beberapa unit AC dengan harga AC 100 juta. Atas penjualan itu ada biaya pengiriman 5 juta, ada biaya pemasangan 100 juta. Maka jumlah keseluruhannya adalah 115 juta. Maka yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP-nya yaitu total semuanya, yaitu 115 juta. Kalau diilustrasikan ya, di sini mungkin ada PPh-nya kalau memang ini, bingung diabaikan dulu. Skema dasar PPN. PTA menyerahkan jasa ke Perda PTB. Ya, ini yang dilihat adalah jasa. Atas penyerahan jasa itu DPP-nya adalah 100, ya anggap aja 100 juta, banyak ya 100 juta penyerahan jasa. Maka atas transaksi tersebut terhutang PPN yaitu 10, yaitu perhitungannya 10% dikali 100 juta atau ya saya baca juta ya 100 juta. Maka PTA menerbitkan invoice senilai 100 juta ditambah faktur pajak totalnya 110 juta. Ya. Kemudian oleh PTB, ya PTB membayar sesuai dengan tagihannya, yaitu senilai tagihannya 110, ya awalnya 110, tapi atas penyerahan jasa ini wajib memotong PPh 23 yaitu 2%. 2% kali DPP-nya 100. Maka yang dibayarkannya yaitu 100 ya dikurangi 2%, yaitu 2 ya ditambah 10. Ya kalau PPh 23-nya ini bingung diabaikan dulu, ya enggak apa-apa. Kemudian PTA ini kan di samping menerima uang apa ini, uang penyerahan jasanya, juga menerima PPN yang dipungut, ya yaitu sebesar 10. Nah, PTA ini berkewajiban untuk menyetorkan pemungutannya ke bank persepsi. Anggap aja di masa itu transaksinya cuma 1, maka dia wajib menyetorkan uang sebesar 10. Kapan waktunya? Kalau di sini ada tanggal penyerahan jasanya 30 bulan 10 2017 ya, maka PTA wajib menyerahkannya atau membayarkannya ke bank persepsi paling lambat akhir bulan berikutnya.
tanggal 30 bulan 11 2017. Ya. Kemudian, atas, transaksi di masa tersebut wajib melaporkannya di SPT Masa PPN masa 10 paling lambat sama tanggal 30 bulan 11 2017. Ya. Kemudian bagi PTB, dia akan memotong PPh pasal 23 yaitu 2%, yaitu 2% kali 100 juta ya, saya baca 100 juta mungkin, adalah 2 juta. Sama, dia wajib menyetorkan ke bank persepsi, ya, yaitu paling lambat, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 bulan 11 2017. Ya, ini informasi tambahan, perpajakan terkait. Kalau masih bingung PPh 23-nya kita abaikan, gitu ya. Kemudian PTB berarti yang menerima jasa, dia bayarnya berapa atas transaksi tersebut, yaitu, 100 DPP-nya. Kemudian dipungut PPN 10, maka jumlahnya 110. Atas pembayaran tersebut PTB wajib memotong PPN yaitu PPh pasal 23 yaitu 2%. 2% dikali 100 adalah 2. Maka jumlah yang dibayarkan totalnya 108. Ya, itu ya. Kemudian setelah, menyetorkan PPh pasal 23 juga wajib melaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 23. Kemudian penggantian, ya tadi harga jual, sekarang penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan, jasa kena pajak ini ya, JKP. Tidak termasuk yang Tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi kalau harga jual itu penyerahan BKP, kalau penggantian penyerahan JKP. Ya. Contohnya PT Delta Jaya Mas meminta penggantian atas jasa pemasangan AC, yaitu jasa pemasangan AC-nya 10 juta, biaya pembelian freonnya 1 juta, biaya pembelian pipanya adalah 1 juta. Ya, maka jumlah yang dibayarkannya adalah 12 juta sebagai DPP. Kemudian nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Contoh, PT Variasi mengimpor sejumlah radio tip mobil dari Jepang dengan harga impor CIF-nya 210 juta. Kemudian atas, impor tersebut terhutang bea masuk 50%. DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terhutang dalam nilai impor adalah CIF-nya 210 juta, ya. Kemudian ditambah bea masuk 10%-nya yaitu 105 juta, maka nilai impornya adalah 315 juta. Maka di sini disimpulkan nilai impor adalah harga impor CIF ditambah bea masuk. Kemudian nilai ekspor, yaitu sebagai dasar pengenaan pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Ya, DPP atas ekspor BKP adalah nilai ekspor
FOB yang tercantum dalam BEB yang telah dibuat oleh Dirjen Bea Cukai. Itu yang keempat. Nah, ini yang agak pengecualian. Adapun yang DPP nilai lain, ya, DPP nilai lain. Adapun yang dimaksud dengan DPP nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan BKP atau JKP yang memenuhi kriteria. Nilai lain sebagai DPP untuk beberapa penyerahan BKP dan JKP pajak yaitu untuk pemakaian sendiri BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Jadi untuk pemakaian sendiri di sini maksudnya berarti yang konsumtif ya dan eh, apa apa pemakaian sendiri yang konsumtif di sini maksudnya terutang PPN. DPP-nya bukan harga jual, tapi harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Kayak berarti dia itu HPP. Ya, DPP-nya harga jual dikurangi laba. Kemudian sama untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor juga. Ya. Kemudian untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah harga jual rata-rata. Ya. Kemudian dihapus PMK 121, PMK 03 2015. Kemudian untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film, yaitu industri khusus ya. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Maksudnya di sini ada entitas yang eh, apa ini melakukan pembubaran perusahaan. Masih ada persediaan yang belum terjual, juga ada aktiva ya. Maka waktu itu persediaannya dijual, aktivanya dijual, maka DPP-nya adalah harga pasar wajar pada saat penjualan. Kemudian untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Di sini maksudnya yang belum melakukan pemusatan pemungutan BPN. Kemudian untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Kemudian untuk eh, penyerahan BKP melalui jalur lelang adalah harga lelang. Untuk penyerahan pengiriman jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Jadi untuk yang poin 10 itu DPP-nya 10% dikali jumlah yang ditagih, dikali harganya, begitu maksudnya. Kemudian untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan, tadi tidak berdasarkan komisi atau imbalan, atas penyerahan perantara penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi DPP-nya itu 10% kali jumlah tagihan atau kalau kita umumnya itu bahasa dari harganya. Begitu. Kemudian untuk penyerahan pengurusan transportasi, freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Itu ya, DPP nilai lain. Nah, yang sehubungan dengan DPP nilai lain, ini informasi cukup penting juga.
Pajak masukan yang berhubungan dengan, entitas DTP nilai lain, yaitu penyerahan jasa pengiriman paket atau pengusaha jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau pengusaha biro perjalanan, penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas yang dilakukan pengusaha pabrikan emas. Penyerahan jasa pengurusan transportasi, freight forwarding yang dilakukan oleh pengusaha-pengurusan transportasi. Jadi, keempat penyerahan tersebut atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya. Jadi pengusaha yang bergerak di bidang, keempatnya ini mendapatkan pajak masukan, ya, itu tidak dapat dikreditkan. Ya, itu kalau penjelasan tadi disimpulkan di slide ini ya, sama. Contoh untuk menghitungnya di sini, ya untuk menghitungnya. Kalau tadi tarif, terhutang menghitung PPN terhutang ya tarifnya dikali DPP. Tapi bisa jadi kan kalau dalam suatu transaksi, jika dalam nilai yang disepakati adalah termasuk PPN, maka bagaimana menghitung DPP? Ya rumusnya, formulanya yaitu 100% dibagi 100% plus PPN kali harga jual termasuk PPN. Misalnya, harga termasuk PPN ini yang PPN 10% yaitu katakanlah 22 juta, harga termasuk PPN 22 juta. Berapa DPP-nya? DPP-nya adalah 100% dibagi 100 plus 10%, yaitu 10%-nya adalah PPN-nya, dikali 22 juta, maka DPP-nya adalah 20 juta. Kalau kita menghitung PPN-nya, yaitu PPN-nya adalah 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Ya, 2 juta ditambah 20 juta adalah 22 juta. Oke ya. Itu yang, penyerahan yang biasa dengan PPN-nya adalah 10%. Misalnya juga ada, biaya wisata. Biaya wisata berarti biro perjalanan, biaya suatu wisata katakanlah ke mana, ke Papua gitu ya, atau ke mana ya. Totalnya adalah 35.350.000. Harga di sini sudah termasuk PPN, ya harga PPN. PPN untuk wisata yaitu 1%. Nah, 1% ini hanya untuk istilah ya. Asalnya dari mana 1% ini? Di sini, poin 11 untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau wisata ya. DPP-nya adalah 10% ya dari jumlah tagihan. Jadi DPP-nya itu 10% dari jumlah tagihan atau kalau kita memudahkan penyebutannya 10% dikali harganya, itu DPP-nya. Nanti PPN-nya ya 10% kali DPP. Maka kalau itu kita hitung PPN-nya itu adalah 1%. Ya. Jadi, sama rumusnya ya, rumusnya sama. Maka kita menghitung berapa DPP untuk biaya wisata tersebut, PPN-nya itu 1%, yaitu menghitungnya 100% dibagi 100% ditambah 1%, di sini 1%, dikali harga plus PPN yaitu 35.350.000 ya, sama dengan 35 juta. Itu kita hitung jumlah tagihannya, sebesar 35 juta. Kita cek berapa DPP-nya. DPP-nya adalah 10% dikali jumlah tagihan. Jumlah tagihan ini kalau istilahnya harga gitu ya, harga paket wisata, sama dengan 3,5 juta.
itu DPP. BPN-nya 10% dikali 3,5 juta sama dengan 350.000. Maka kalau kita hitung, harga termasuk PPN yaitu 35 juta ya, ditambah PPN-nya 350.000 ya, maka jumlahnya sama dengan 35.350.000. Cukup jelas ya. Nanti disiapkan latihan berikutnya, latihan 3 untuk, belajar ini mengenai TPP. Kemudian BPM-BM, BPM-BM nanti ada bab khusus, tapi ini pengenalan. Untuk BPM-BM itu karakteristiknya sebagai berikut, ya. BPM-BM dikenakan hanya 1 kali, ya. Kalau BPM-BM itu 1 kali, kalau PPN kan bisa berkali-kali, ya. Kalau BPM-BM sekali. Kemudian BPM-BM itu tidak dapat dikreditkan, tidak dapat dikreditkan. Maka jika dipungut BPM-BM, BPM-BM-nya itu perlakuannya dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Maksudnya dia ditambahkan di harga perolehan atau dibiayakan, ditambahkan sebagai biaya. Baik, ini untuk pemakaian sendiri dan pembelian cuma-cuma sudah dibahas di waktu Senin ya, poinnya sama. Baik, kita coba latihan 3 ya, latihan 3. Saya siapkan dulu latihannya.